FC Basel tunjuk Lichtsteiner sebagai pelatih. PSG resmi datangkan Bruno Fernandes. Sergio Ramos sepakat beli saham Sevilla. Pedri absen hingga 7 laga Barcelona. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Girona versus Getafe di La Liga berlangsung di Estadio Montilivi dengan kedua tim tampil hati-hati sejak menit awal. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-59. Getafe unggul 1-0 melalui Luis Vazquez. Gol penyeimbang baru hadir di detik-detik akhir laga. Menit 90+5, Victor Reis menanduk bola ke bawah gawang Getafe dan mengubah skor menjadi 1-1, sekaligus memastikan 1 poin untuk tuan rumah. Berkat hasil ini, Girona berada di posisi ke-10 klasemen sementara La Liga dengan 25 poin, sedangkan Getafe berada di posisi ke-17 dengan 22 poin. Hellas Verona versus Udinese pada lanjutan Serie A berlangsung di Stadio Marc Antonio Bentegodi. Tim tamu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-23 lewat Arthur Atta. Verona langsung membalas 3 menit kemudian. Gif Orban membuat skor kembali imbang 1-1. Udinese kembali memimpin pada menit ke-58. Alessandro Zanoli yang menjebol gawang Verona. Keunggulan Udinese bertambah pada menit ke-67. Kenan Davies yang mengunci kemenangan 3-1. Berkat hasil ini, Udinese berada di posisi ke-10 klasemen sementara Serie A dengan 29 poin, sedangkan Verona berada di posisi ke-19 dengan 14 poin. Federasi Sepak Bola Kuwait FA menolak proposal laga uji coba dari Manchester United yang rencananya digelar di Kuwait pada 12 Februari mendatang. Penolakan dilakukan karena waktu persiapan dinilai terlalu singkat. Presiden Kuwait FA Ahmad Al-Youssef mengatakan tawaran tersebut baru diterima sekitar sepekan sebelumnya sehingga sulit menyiapkan kedatangan klub besar dalam kurun 17 hingga 18 hari. Meski menolak jadwal awal, Kuwait FA dan Manchester United sepakat membahas ulang kemungkinan pertandingan pada lain waktu. Brazil resmi meningkatkan upaya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia antara klub FIFA 2029. Menurut laporan ESPN Brazil, rencana tersebut dibahas dalam pertemuan di Brasilia antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva bersama pelatih tim nasional Brazil Carlo Ancelotti serta pejabat Federasi Sepak Bola Brazil (CBF). Selain pembahasan pencalonan 2029, pertemuan juga menyinggung persiapan Piala Dunia Putri 2027 yang akan digelar di Brasil. Klub Saudi Pro League Al Hilal dilaporkan membidik penyerang Fiorentina Moise Kean sebagai target transfer musim dingin ini menurut pakar transfer Matteo Moretto. Pemain berusia 25 tahun itu kontraknya di Fiorentina berlaku hingga 2029. Disebut sebagai pilihan utama pelatih Simone Inzaghi. Klub Saudi itu siap menawarkan hingga sekitar 20 juta euro per musim untuk meyakinkan Fiorentina membuka negosiasi yang membutuhkan nilai mendekati klausul rilis pemain sebesar lebih dari 50 juta euro. Klub Swiss FC Basel resmi menunjuk mantan pemain Juventus dan Lazio, Stefan Lichtsteiner, sebagai pelatih kepala baru menggantikan Ludovic Magnin yang diberhentikan. Penunjukan itu diumumkan klub dengan kontrak hingga Juni 2029. Meski pengalaman melatihnya masih terbatas, manajemen menilai Lichtsteiner mampu membawa perubahan. Saat ini, Basel berada di peringkat keempat Liga Swiss, tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen Thun. Dalam waktu dekat, Basel juga akan menghadapi Victoria Pleasant di Liga Eropa untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Bayern Munchen membuka pembicaraan untuk memperpanjang kontrak penyerang Inggris Harry Kane. Kepastian itu disampaikan Direktur Olahraga Bayern, Max Eber. "Kami sedang berbicara dengan Harry," kata Eberl dalam pernyataan resmi klub. Menurut laporan Sky Jerman, Kane menunjukkan sikap positif dan tidak memiliki rencana pindah karena merasa nyaman dengan klub, pendukung, dan kota Munchen. Kontrak Kane saat ini berakhir pada musim panas 2027. Musim ini, Kane mencetak 34 gol dan 4 assist dari 30 laga bersama Bayern. Klub Ligue 1 Prancis AS Monaco telah menghentikan pembicaraan dengan pemain bertahan Nathan Ake dari Manchester City. Meskipun sempat dikaji sebagai opsi tambahan pemain belakang menjelang penutupan bursa transfer pada Januari 2026, keputusan itu diambil setelah pembicaraan antara kedua klub berlangsung singkat dan tidak berlanjut lebih jauh. Monaco menghadapi masalah serius di lini pertahanan akibat cedera yang menimpa beberapa pemain inti. Namun klub menilai negosiasi untuk Ake tidak memenuhi persyaratan mereka sehingga opsi tersebut dibatalkan.
PSG resmi merekrut gelandang muda Drew Fernandes dari Barcelona pada bursa transfer musim ini. Pemain berusia 18 tahun yang bergabung setelah klausul pelepasannya ditebus. Barcelona tidak banyak terlibat dalam keputusan karena Drew telah diyakinkan pelatih PSG, Luis Enrique, untuk pindah ke Paris. Drew menandatangani kontrak hingga 2030. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Barcelona menerima dana 8,2 juta euro, lebih tinggi dari nilai klausul pelepasan yang sebelumnya tercantum sebesar 6 juta euro. Klub Liga Italia Lazio Brasil menyetujui kesepakatan transfer sementara pemain Daniel Maldini dari Atalanta. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, gelandang serang berusia 24 tahun akan dipinjamkan hingga akhir musim dengan klausul opsi pembelian tetap senilai 14 juta euro jika Lazio memilih mengontraknya secara permanen. Proses transfer kini tinggal menunggu pemeriksaan medis dan mengesahkan dokumen kedua klub sebelum resmi diumumkan. Maldini mendapat menit bermain terbatas, sehingga kepindahan ini dianggap memberi peluang lebih besar untuk tampil reguler di Lazio. Inter Milan resmi mengamankan Leon Čekirović dari Dinamo Zagreb dengan kontrak jangka panjang hingga musim panas 2031. Menurut laporan resmi klub, pemain berusia 18 tahun ini menjadi rekrutan pertama Inter pada bursa transfer Januari. Nilai transfer tercatat sebesar 2,5 juta euro dengan kemungkinan tambahan 2 juta euro melalui bonus. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, Čekirović sudah debut profesional di Liga Kroasia pada usia 16 tahun dan tampil di Liga Champions pada 17 tahun. Inter Milan membuka peluang melepas penyerang Marcus Thuram pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, manajemen tidak menutup kemungkinan menjual pemain asal Prancis itu jika menerima tawaran yang sesuai. Thuram masih terikat kontrak hingga Juni 2028, sehingga Inter tidak berada dalam posisi terdesak. Sejak tiba di Milan, kontribusinya cukup stabil. Pada musim ini, Thuram mencatat 11 gol dan 4 assist dari 24 pertandingan berdasarkan data dari Transfermarkt. Nilai pasarnya saat ini mencapai sekitar 60 juta euro. AS Roma dipastikan kehilangan gelandang Quadio Koné setidaknya selama 1 bulan akibat cedera. Menurut laporan Sky Sport Italia, pemain berusia 24 tahun itu mengalami cedera panggul kanan tingkat 2 saat Roma bermain imbang 1-1 melawan AC Milan. Kondisi tersebut membuat Koné absen pada laga fase grup Liga Eropa melawan Panathinaikos. Ia juga tidak dapat tampil di Serie A saat menghadapi Udinese, Cagliari, Napoli, dan Cremonese. Berdasarkan evaluasi tim medis Roma, kebugaran Koné masih diragukan untuk laga kontra Juventus. AC Milan mempercepat upaya mendatangkan bek tengah Radu Dragusin dari Tottenham Hotspur di jendela transfer musim dingin 2026. Klub Serie A itu ingin mendapatkan pemain asal Romania itu dengan status pinjaman dan hak pembelian. Menurut laporan Tutto Mercato, negosiasi saat ini terhambat karena Tottenham bersikeras memasukkan klausul pembelian wajib di akhir masa peminjaman, sementara Milan memilih opsi yang lebih fleksibel. Dragusin sendiri pernah bermain di Liga Italia sebelum bergabung dengan Tottenham. Mantan kapten timnas Spanyol, Sergio Ramos, dikabarkan semakin dekat untuk menjadi pemilik klub La Liga Sevilla. Menurut laporan Cadena Ser, sekelompok pemegang saham Sevilla telah sepakat membuka negosiasi dengan Ramos terkait penawaran pembelian klub senilai sekitar 450 juta euro. Para pemegang saham juga disebut menandatangani surat pernyataan niat untuk berunding secara eksklusif dengan Ramos, sehingga ia dapat meninjau kondisi keuangan Sevilla. Mitra bisnis Ramos Martin Inc. dari 511 Capital turut terlibat dalam rencana investasi ini. Enzo Alves, putra bekas kapten Real Madrid Marcelo, resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama klub Spanyol itu. Kontrak tersebut berlaku hingga tahun 2028. Demikian laporan jurnalis Fabrizio Romano. Enzo, yang berposisi sebagai penyerang muda, akan memperkuat tim Real Madrid Castilla, tim pengembangan pemain di bawah klub utama. Langkah ini menandai transisi Enzo dari pemain akademi menjadi atlet profesional. Real Madrid merupakan klub yang menjadi bagian dari perjalanan karir Marcelo, dan kini keluarganya berlanjut dengan generasi berikutnya. Barcelona mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kiri muda asal Uruguay, Patricio Pacifico, dari Defensor Sporting. Pemain berusia 19 tahun itu didatangkan melalui skema pinjaman dengan opsi pembelian sebesar 1,8 juta euro, ditambah sejumlah bonus yang dapat berubah menjadi kewajiban jika syarat tertentu terpenuhi. Menurut laporan Fabrizio Romano, Pacifico akan memulai karirnya bersama tim cadangan Barcelona B. Langkah ini menjadi bagian dari strategi klub dalam memperkuat pembinaan pemain muda guna menjaga keseimbangan skuad utama di masa depan.
Barcelona berpotensi kehilangan Pedri dalam sejumlah pertandingan penting. Gelandang asal Spanyol itu diperkirakan absen hingga 7 laga ke depan di semua ajang akibat cedera paha belakang. Menurut laporan The Athletic, proses pemulihan Pedri belum memungkinkan ia kembali dalam waktu dekat. Absennya Pedri cukup berpengaruh karena ia berperan menjaga alur permainan dan membantu merebut bola di lini tengah. Pedri diperkirakan melewatkan laga melawan Copenhagen, LC, Mallorca, Girona, Villarreal, Levante, Athletic Club, dan kemungkinan Sevilla. Barcelona mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak gelandang muda Fermin Lopez hingga 2031. Kepastian itu muncul setelah negosiasi antara klub dan pemain rampung dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan La Vanguardian, kontrak baru tersebut disertai kenaikan gaji sekitar 50% sebagai bentuk apresiasi atas peran Fermin di tim utama. Selain itu, Barcelona juga menggadaikan nilai klausul pelepasannya demi menjaga aset penting mereka. Pihak klub berencana mengumumkan perpanjangan kontrak ini secara resmi setelah laga Barcelona melawan Copenhagen. Chelsea tengah menilai opsi penambahan pemain di lini tengah pada bursa transfer musim ini. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Douglas Luiz. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain asal Brazil itu menjadi kandidat jika Chelsea dan Juventus mencapai kesepakatan. Douglas Luiz saat ini dipinjamkan Juventus ke Nottingham Forest. Skema yang dibahas berupa peminjaman tanpa kewajiban pembelian permanen. Namun, ia bukan satu-satunya target karena manajemen Chelsea masih mengevaluasi beberapa alternatif lain. Flamengo mencapai kesepakatan prinsip dengan West Ham United terkait rencana transfer gelandang Lucas Paqueta. Menurut laporan The Athletic, klub Brazil itu meningkatkan pendekatan melalui tawaran baru senilai 41,25 juta euro setelah 2 penawaran sebelumnya ditolak. Pembahasan kini memasuki tahap akhir, meski skema pembayaran masih dirundingkan. Sumber yang dekat dengan proses negosiasi menilai kesepakatan akan segera diselesaikan. Musim ini, Paqueta tampil 19 kali, mencetak 5 gol dan 1 umpan berbuah gol. West Ham United membuka pembicaraan dengan Chelsea terkait rencana peminjaman bek ekstradisasi hingga akhir musim. Menurut laporan LQIP, klub London Timur itu memimpin persaingan untuk mendapatkan pemain asal Prancis berusia 27 tahun tersebut pada bursa transfer Januari ini. West Ham dan Chelsea kini membahas skema peminjaman sampai musim berakhir. Namun, Chelsea juga harus memastikan aturan peminjaman internasional yang dibatasi maksimal 7 pemain. Disasi masih terikat kontrak di Stamford Bridge hingga 2029. Nottingham Forest mengajukan tawaran sebesar 35 juta pound sterling kepada Crystal Palace untuk merekrut penyerang Gianfilippo Mateta. Menurut laporan The Athletic, Forest telah mengirim penawaran resmi dan tidak menemui kendala berarti dalam negosiasi pribadi dengan pemain berusia 28 tahun tersebut. Namun, Crystal Palace masih bertahan pada nilai jual sekitar 40 juta pound sterling dan baru mempertimbangkan melepas Mateta jika mendapatkan pengganti yang sepadan. Klub asal London Selatan itu juga sedang menelusuri sejumlah opsi untuk memperkuat lini depan. Karabakh akan mencatat rekor sebagai tim dengan perjalanan terjauh untuk laga Eropa di Stadion Anfield saat menghadapi Liverpool pada 28 Januari dalam pertandingan terakhir fase Liga Champions musim ini. Klub asal Baku Azerbaijan tersebut menempuh jarak sekitar 4.157 km menuju markas Liverpool. Jarak itu melampaui rekor sebelumnya milik Anzi Makakala. Berdasarkan laporan klub, Anzi pernah menembus sekitar 3.820 km ketika bertemu Liverpool pada fase grup Liga Eropa Oktober 2012. Liverpool mulai menimbang opsi pelatih di tengah performa yang belum stabil bersama Arne Slot musim ini. Klub asal Inggris itu hanya meraih 5 kemenangan dari 18 laga terakhir di Liga Inggris, sehingga tekanan meningkat agar hasil segera membaik. Menurut laporan Sky Sport, manajemen Liverpool memantau situasi dan membuka kemungkinan perubahan jika tren negatif berlanjut. Dalam kondisi tersebut, nama Xabi Alonso muncul sebagai alternatif. Mantan gelandang Liverpool itu terbuka kembali ke Anfield bila kesempatan datang. Peluang bek kiri Liverpool Andy Robertson pindah ke Tottenham Hotspur masih terbuka meski prosesnya belum bergerak cepat. Menurut laporan Fabrizio Romano, situasi saat ini berada dalam status menunggu karena melibatkan beberapa klub. Roma perlu merekrut bek kiri baru lebih dulu agar Kostas Tsimikas bisa mengakhiri masa peminjamannya dan kembali ke Liverpool. Setelah itu, Liverpool baru mempertimbangkan melepas Robertson ke Tottenham. Romano menyebut Robertson terbuka terhadap kepindahan tersebut, tetapi belum ada kesepakatan resmi antar klub.
Manchester United perlu menaikkan tawaran gaji secara signifikan untuk mempertahankan Bruno Fernandes pada musim panas mendatang. Menurut laporan The Mirror, gelandang asal Portugal itu menunggu hingga akhir musim sebelum memutuskan masa depannya di Old Trafford. Fernandes disebut menilai situasi klub, termasuk kejelasan pelatih tetap sebelum mengambil keputusan. Untuk menahannya, MU diperkirakan harus menawarkan gaji sekitar 400.000 pound sterling per pekan, serta kepastian tampil di Liga Champions. Kontrak Fernandes saat ini berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Manchester City memastikan penyerang Omar Marmoush tetap bertahan pada bursa transfer musim dingin ini. Kabar kepindahannya ke klub Turki Fenerbahce dan Galatasaray tidak terbukti. Menurut laporan Win-Win, tidak ada tawaran resmi yang masuk dari kedua klub tersebut. Sementara City juga tidak berniat melepas pemain berusia 26 tahun itu. Marmoush disebut ingin melanjutkan karir bersama pelatih Pep Guardiola yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Marmoush masih terikat kontrak hingga 2029. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.